DNA, gen, dan kromosom, serta dalam hal pembentukan sifat pada makhluk hidup. Nah, silakan dibuka dulu untuk halaman 103 dan 104 yang itu dulu. Coba dibaca sebentar 5 menit aja untuk halaman 103 sampai 104 ya. 5 menit dari sekarang. Untuk prolog dulu, habis ini nanti tak buka ini. Gimana? Apakah sudah ada yang sudah selesai untuk membaca halaman 103 sampai dengan 104? Belum ya? Bentar, 1 menit lagi ya. Oke, saya rasa sudah bisa. Ayo sekarang kameranya di-on-kan dulu. Karena hari ini kita memasuki bab baru, jadi kita perlu nanti lihat tuh. Nah, belum. Ya sudah, enggak apa-apa, ditunggu. Enggak apa-apa. Sekarang
Ayo, yang sudah bisa, kita bedakan antara beda gen, DNA, dan kromosom. Ya, bedanya apa? Kira-kira ada yang tahu enggak? Mungkin bisa diwakili oleh Ben. Apa Ben? Bedanya antara gen, DNA, dan kromosom. Apa Ben? Kalau DNA itulah double helix ya. Nah, kromosom. Ya, Kromosom itu apa? benang-benang halus. Benang-benang halus, betul. Terus kalau gen? Kalau gen, nggak tahu kalau gen. Gen itu sifat yang diturunkan. Jadi di sini selalu ada hubungan antara gen, DNA, dan kromosom. Semuanya di dalam hal untuk penurunan sifat kepada makhluk itu. Ya, nah, kira-kira yang paling kecil yang mana itu? Jenis. Kira-kira yang paling kecil yang mana? Antara gen, DNA, atau kromosom? Yang mana jenis? Jenis Clarinda, ayo. Kira-kira yang mana yang paling kecil antara gen, DNA, atau yang kromosom? Ayo jenis-jenis. Baca belum ini tadi? Kromosom. Oh, masa? Nggak tahu. Ya, ya enggak apa-apa. Tapi coba kita lihat dulu kalau gitu. Kalau mungkin ada yang pendapat yang lain, Kevin. Menurut Kevin yang gimana? Antara gen, DNA, dan kromosom itu yang paling kecil yang mana? Yang mana, Vin? Menurutku ya, salah apa ya? Gen. Gen, kenapa? Apa yang jelasnya? Angel, Miss. Ya sudah kalau gitu kita lihat, ayo dilihat loh ya ini. Saya putarkan untuk apa namanya? Salah, Miss. Tentang Salah aku, Miss. Hah? Salah. Enggak apa-apa, enggak ada yang marahi kok. Namanya kita juga belajar. Namanya belajar itu kan pasti juga kadang salah, kadang salah. Yang penting kita akan kedepannya itu gimana ya. Tak sharingkan tentang video untuk ini. Sebentar, saya tak bukakan dulu. Ya. Diperhatikan loh ya. Ayo. Here is a cell, the basic unit of all living tissue. In most, called the nucleus. The nucleus contains the genome. In humans, the genome is split between 23 pairs of chromosomes. Each chromosome contains a long strand of DNA, tightly packaged around proteins called histones. Within the DNA are sections called genes. These genes contain the instructions for making proteins. When a gene is switched on, an enzyme called RNA polymerase attaches to the start. Saya ulang lagi mulai dari sini. These genes contain the instructions. Each chromosome contains a long strand of DNA, tightly packed. Berarti kromosom
tersusun atas apa tadi? Coba diulang, Kevin. DNA lah. Oke, betul. Berarti sebelum ada kromosom ada DNA. Oke. Packaged around proteins called histones. Within the DNA are sections called genes. These genes contain the instructions for making proteins. Sebelum terbentuk DNA, kita mempunyai apa namanya? Theodorus Austin. Sebelum ada DNA, kita tersusun atas apa dulu? Apa, Miss? Sebelum, berarti kan tadi kromosom tersusun atas DNA. DNA tersusun atas apa? DNA tersusun atas apa? RNA. Ayo, diulang. Ya wes, tak ulang. It's called genes. Sebentar. These genes Salah. contain the instructions. Nih, mulai dari sini. Within the DNA are sections called genes. These genes contain the instructions for making proteins. When a gene is switched on, an enzyme called RNA polymerase attaches to the start of the sampai gene. situ dulu. Kromosom tersusun atas DNA. DNA tersusun atas apa tadi? Theodorus Austin. Kalian apa Pak? Gen, betul. Gen tersusun atas protein. Nah, sebenarnya kalau kita lihat semuanya itu merupakan suatu basic yang artinya yang mendasari penurunan sifat pada makhluk hidup. Tetapi ada istilahnya kayak kumpulan-kumpulannya. Jadi yang paling sederhana di sini adalah kita bicara yang gen. Gen itu adalah yang paling sederhana dari penurunan sifat itu yang akan membawa sifat kepada makhluk hidup seterusnya keturunan dari individu tersebut. Nah, kalau kita lihat di sini ada video yang lain. Bentar. Iya gratis tapi ada yang aneh. Apa ya? Ya? Kalau misalkan lihat, pertamanya kalian bisa warna biru-biru. Terus kalau kalian ke kanan, ada tempat biar juga. Tapi warnanya Miss, kuning. bukannya Apa? Ya, gitu gen doang. itu Buat gen cewek itu doang. disusun oleh DNA. Iya. Oh iya, Apa ya? Nih ya. Sebentar. Ada suara-suara musik itu. Di buku tulisannya sih gitu, Miss. Apanya? Gen Ya, itu memang tersusun oleh nanti. DNA. Iya, sebentar nanti habis gini tak jelaskan yang itunya nanti. Ya, ini adalah susunan yang paling mudah untuk kamu lihat itu ada di sebentar halaman ini. DNA akan terpintal kemudian menjadi itu ada di halaman 108. Bentar ya, tak cekkan dulu untuk ini. Sebentar. Bentar. Nah, ini ada video yang lain mungkin bisa sebentar dilihat. Every cell in our body contains a copy of our genome, over 20,000 genes, 3 billion letters of DNA. DNA consists of 2 strands twisted into a double helix and held together by a simple pairing rule. A pairs with T and G pairs with C. Our genes shape who we are as individuals and as a species. Genes also have profound effects on health, and thanks to advances in DNA sequencing, researchers have identified thousands of genes that affect our risk of disease. To understand how genes work, researchers need ways to control them. Changing genes in living cells is not easy,
But recently, a new method has been developed that promises to dramatically improve our ability to edit the DNA of any species, including humans. The CRISPR method is based on a natural system used by bacteria to protect themselves from infection by viruses. When the bacterium detects the presence of virus DNA, it produces two types of short RNA, one of which contains a sequence that matches that of the invading virus. These two RNAs form a complex with a protein called Cas9. Cas9 is a nuclease, a type of enzyme that can cut DNA. When the matching sequence, known as a guide RNA, finds its target within the viral genome, the Cas9 cuts the target DNA, disabling the virus. Over the past few years, researchers studying this system realized that it could be engineered to cut not just viral DNA, but any DNA sequence at a precisely chosen location by changing the guide RNA to match the target. And this can be done not just in a test tube, but also within the nucleus of a living cell. Once inside the nucleus, the resulting complex will lock onto a short sequence known as the PAM. Sampai sini dulu. Nah, ini nanti akan ada pada replikasi DNA-nya. Nah, iya, memang kalau tadi kita bilang bahwa ini, jadi dalam yang paling kecil itu, dalam urutan yang paling kecil itu ada beberapa yang ini apa namanya, soundnya nggak bagus ya, rusak ya. Jadi DNA akan menyusun, membentuk gen. Yang diturunkan itu gennya. Terus kemudian gen akan membentuk yang namanya kromosom. Ya. Nah, ini adalah urutannya. Jadi yang makanya kalau setiap misalnya ada suatu perebutan anak atau misalnya orang tua yang misalnya mau mengecek, oh bener enggak sih ini anak saya atau bukan. Nah, itu yang dicek adalah DNA-nya, karena susunan DNA dari setiap makhluk hidup itu unik. Jadi setiap individu itu pasti tidak ada bedanya, karena di sini nanti akan ada susunan yang berbeda-beda dari setiap makhluk hidup, walaupun itu kembar, itu susunannya berbeda. Ya, memang mempunyai karakteristik dalam suatu apa namanya garis keturunan itu sama, tapi ada susunan yang spesifik dalam suatu makhluk hidup. Nah, maka setiap makhluk hidup itu diciptakan unik gitu ya. Jadi nggak ada yang sama, itu sesuai dengan apa namanya teori penciptaan itu, bahwa setiap makhluk hidup itu tidak ada duanya. Nah, tuh. Jadi yang dicek itu nanti kalau misalnya tes itu DNA bukan RNA-nya, karena di sini adalah yang merupakan apa ya, cetakan, atau kalau dalam bahasa Indonesia itu cetakan. Template itu adalah DNA. Baru terbentuk gen, gen akan tersusun membentuk suatu kromosom. Jadi yang paling kecil itu DNA-nya. Yang diturunkan itu ya unit penurunan sifat itu sebenarnya gennya ini, susunan dari DNA. Oke. Sampai sini untuk halaman 103 sampai 104 itu ngerti ya. Nah, kalau sudah, jadi kita akan melihat yang namanya karyotipe. Karyotipe itu adalah susunan gen-gen, kromosom-kromosom yang terdapat pada makhluk hidup. Yang kita lihat di sini adalah karyotipe pada manusia. Nah, karyotipe pada manusia itu jumlah kromosom pada manusia sesuai dengan halaman 104 dan 105 itu ada berapa kira-kira ya? Karyotipe manusia itu berapa? Ya. Iya, Miss. Karyotipe pada manusia itu kromosomnya ada berapa jumlahnya? Berapa deh?
Dua-dua dah. Kok dua-dua? Nanti ganti loh. Kromosom pada manusia berapa? Ayo Alvin Michael. Miss, aku ke toilet. Ya, boleh. 46. 46, betul. 46 buah. Ya. Atau berapa pasang? Berapa pasang kromosom? 2. 23 toh. 23 pasang kromosom ya. Kita punya 23 pasang kromosom. Tersusun atas 2 macam. Yaitu dua pasang autosom dan 1 pasang gonosom. Ya, ayo coba dibaca dulu 5 menit halaman 104 dan 105. Apa bedanya antara autosom dengan gonosom? Ya, ayo nanti dibedai lagi. Ditanyai Axel, baca loh Sel, bukunya dibuka enggak Axel ini? Ya, ayo dibuka. Halaman 104, 105. Miss, Ya, oke. Risa punyaku. Boleh. Sudah beres audiomu. Wis, Oke. Tanya Am. enggak nanya. Enggak tanya ya, kalau malu ya sudah PC byline enggak apa-apa. Sudah ya bacanya. Nah, berarti
Nah, apa bedanya autosom dengan genosom? Ayo, coba ada yang bisa membantu saya? Ayo, Jennifer. Apa bedanya autosom dan genosom, Jennifer? Autosom mengendalikan sifat. Ya, sifatnya siapa? Sifat tubuh. Sifat tubuh. Jadi yang terlihat misalnya Jennifer berhidung mancung, berkulit putih, itu adalah autosom. Ya. Seluruh kromosom yang mengendalikan sifat dari tubuh itu adalah autosom. Sedangkan genosom apa, Jennifer? Apa, Jen? Menentukan jenis kelamin. Betul, menentukan jenis kelamin. Coba dilihat yang ini. Ya, coba dilihat. Nah, kalau seperti ini adalah sebenarnya ini judulnya aja nih. Cuma ini apa namanya? Ada gambar di sini adalah gambar. Bentar. Nah, ini adalah gambar karyotipe pada manusia yang paling bawah ini. Coba dilihat. Ini adalah karyotipe manusia. Nomor 1 sampai nomor 22 itu adalah kromosom yang mengendalikan sifat tubuh pada manusia. Yang nomor 23 ini ya, yang nomor terakhir itu adalah kromosom yang mengendalikan jenis kelamin. Disebut genosom atau gonosom. Nomor 1 sampai nomor 22 adalah autosom. Yang mengendalikan jenis kelamin itu ada 2 macam. XX itu untuk cewek, kalau X dan Y itu untuk cowok. Jadi setiap manusia mempunyai 23 pasang kromosom. Sampai nomor 23 yang depan loh ya, ini bisa cewek, bisa cowok, jangan dua-duanya. Nggak bisa nanti ya. Nah, itu adalah karyotipe pada manusia atau tipe kromosom pada manusia. Nah, ini sebenarnya saya sudah sharingkan ke Google Classroom itu PPT yang ini. Jadi silakan nanti tinggal sambil dibaca, tapi di sini mau saya ulang juga. Nah, ini ya, ada DNA, RNA, ini sebenarnya bisa itu merupakan informasi genetik. Ya ini ya, kromosom tadi terdiri atas gen, terdiri atas DNA. Nah, sini tersusun atas protein. Nah, jadi protein itu penting baik untuk metabolisme tubuh. Kan pada bab lalu kita bicara tentang metabolisme tubuh. Itu sudah pasti pakai protein karena protein menyusun yang namanya enzim. Nah, ini gambarnya kromosom. Kalau digambar yang bagus kayak gini ya, harusnya yang kayak gini lah. Kalau kayak gini, kalau untuk difoto secara langsung kayak gini. Nah, ada bagian-bagian kromosom. Satu bagian ini dari atas ke bawah, itu yang disebut sebagai kromatid. Tengah ini sentralnya yaitu sentromer. Lengan pendek, lengan panjang, lengan kromosom. Bisa disebut lengan pendek karena posisinya lebih pendek daripada yang satunya. Ya. 2 gini disebut apa tadi? Ini ya, ada lengan panjang, lengan pendek di sini. Secara singkat ini pembentukan kromosom kemasannya. Ini ada DNA dipintal menjadi histon. Histon itu yang bulat-bulat tadi. Terus jadi nukleosom. Nukleosom akan dibikin jejer-jejer semua membentuk suatu benang.
Ya, benang itu akan dipintal menjadi lipatan-lipatan namanya selenoid. Selenoid membentuk namanya kromatin. Kromatin akan membentuk benang-benang kromosom. Satu bagian tadi yang disebut sebagai kromatid, ini satu kromatid. Ya, jadi ini DNA. Menjadi apa tadi? Ayo, urutannya kayak yang di buku halaman 108. Oh, sorry, 107. Ayo, coba sambil dibuka bukunya. Andrew, diurut nih. Ini apa, Andrew? Andrew tidur. DNA ya, Bu. Ya, terus terbentuk menjadi apa, Andrew? DNA tersusun menjadi apa namanya? Nukleosom. Terus, nukleosom sing mana? Sing kayak bola-bola gitu. Terus, histone sing mana? Histone sing bola. Ya, ini ya berarti ya, ini nukleosomnya. Ini terpintal terus menjadi histon. Terus kemudian, jadi apa lagi? Jadi kromatin. Ya, nukleosomnya mana? Oh iya, iya. Ngari Nukleosom. Nah ini toh, halaman 107 yang bawah, untaian DNA membentuk pintalan pada protein histon menjadi nukleosom. Ya, nukleosom merupakan unit dasar terbentuknya kromosom. Ini nukleosom membentuk manik-manik tadi. Ini terus terpintal. Ini kan selenoid itu, ya ini. Jadi kayak per. Nih, terus terbentuk kromosom. Ya. Ini yang sebenarnya DNA sendiri tersusunnya seperti ini. Ya. Ada gula, ada basa. Ya ini ya, gula. Kalau DNA itu gulanya adalah deoksoribosa. Makanya disebut DNA deoksoribosa acid ya. Terus ada fosfat ya, ada basa nitrogen. Ada 3 komponen dari DNA. Fosfat, deoksiribosa gulanya, dan basa nitrogen. RNA juga 3, tetapi di sini gulanya adalah ribosa, bukan deoksiribosa. Maka disebut RNA, ribonucleic acid. Nah, DNA, terus nih double helix ini kayak yang tadi. Membentuk ini tadi ada ini loh, cilik-cilik ini ada, terus ada histonnya, terus ada nukleosomnya. Nah, sebenarnya itu cuma pemintalan protein aja, kromosom sorry, bukan protein. Nah, bagian kromosom tadi hampir sama sudah tak jelaskan yang depan. Ini sambil ngecek. Kalau nanti kurang paham, nanti ini tak lewati aja, ini kayak yang depan kok. Nah ini. Satu yang tidur ini namanya satu kromatid. Ya, akan disatukan di bagian sentromer. Ini satu kromatid tambah satu kromatid menghasilkan satu kromosom. Ya. Satu kromatid ya. Nah, berdasarkan atas bentuknya, kalau kita tadi lihat yang ini tadi, karyotipe pada manusia tadi kan kayak gini. Nah, ini bentuknya sama semua atau enggak? Paramita, gimana berdasarkan ini bentuknya sama enggak?
Antara misalnya kromosom nomor 1 dan nomor 16 atau kromosom 1 sama nomor 17. Sama enggak parameter? Mit? Mita, sama Mit. Nomor 1 sama nomor 17 beda ya, Mit ya? Iya. Kita kira-kira yang membedakan apanya, Mit? Panjang. Panjangnya. Panjang mananya? Hah? Apanya? Iya memang besarnya beda sih. Cuma kalau dilihat dari bentuknya, beda enggak? Oh, enggak. Ini segini, ini segini, ini segini, ini segini. Kira-kira ada bentuk yang beda enggak? Enggak. Beda apa enggak? Ayo, coba Michelle Kwan, beda apa enggak? Bentuknya antara nomor 17 sama nomor 1. Beda enggak? Nomor 18 dengan nomor 16, beda enggak? Enggak. Masa enggak beda? Yo, nomor 14 sama nomor ini aja beda loh ini. Coba dicermati. Beda enggak? Ini kuntelannya di sini. Ini ada sedikit. Ya toh? Kalau ini sama panjang. Atas bawah ini sama panjang. Ya kan? Menunjukkan keberbedaan. Nah, bentuk dari kromosom itu beda-beda. Ya. Bentuk dari kromosom itu berdasarkan atas bentuknya kromosom dibagi menjadi 4. Nih, ada yang metasentrik, artinya lengannya sama panjang, kayak kromosom nomor 1 tadi. Lengannya sama panjang. Ada yang submetasentrik itu di setengahnya dari ini. Ya. Lengan panjang dan lengan pendek itu beda. Lengan pendek setengah dari lengan panjang. Ini akrosentrik, ini setengahnya lagi, jadi cuma seperempatnya dari lengan panjang tadi. Kalau yang telosentrik itu tidak ada lengan pendeknya, tapi artinya di sini bahwa sentromer berada di ujung dari kromosom. Ya, ini telosentrik. Penjelasannya kayak gini. Oh, mana? Nah, ini ada metasentrik, submetasentrik, akrosentrik, dan telosentrik. Ya, itu ada di buku, saya sudah sharingkan semua. Di buku ada di halaman 109. Sambil dibuka bukunya, ya. Ini yang tadi autosom dan genosom tadi. Nah, coba dilihat. Berdasarkan atas bentuknya, ini tadi termasuk apa? Karyotipe pada manusia, berdasarkan bentuk kromosomnya ini, bentuk kromosom apa ini? Kira-kira apa? Drew? Halo. Oh, yes. Halo Alvin. Ini ya ganti Alvin, Andrew enggak usah. Ini nomor 1 ini bentuk kromosomnya apa, Win? Nomor 1. Kromosom pada manusia nomor 1. Ini bentuknya apa? Kan tadi ada 4 bentuk. Bentuknya kayak gitu. Sama panjang. Berarti apa? Ada 4 loh tadi. Metasentrik, submetasentrik, akrosentrik, dan telosentrik. Ini masuk yang mana, Vin? Sambil dibuka halaman 109. 109. Oh, ini yang namanya itu metasentrik. Betul, metasentrik. Kalau ini nomor 2, ayo Michelle Kwan, nomor 2. Kira-kira masuk tipe yang mana untuk kromosom yang nomor 2 ini?
Kromosom nomor 2. Ini kromosom nomor 2, nak. Karyotipe manusia pada kromosom nomor 2 itu masuk bentuk kromosom yang mana? Metasentrik atau submetasentrik atau akrosentrik atau telosentrik? Yang mana? Mana? Dilihat halaman 109. Metasentrik. Metasentrik atau ini sama panjang enggak? Metasentrik itu harus sama panjang kayak gini. Ini kira-kira sama ini panjang mana? Panjang yang bawah ya? Atau sama panjang? Panjangan yang bawah. Berarti masuk yang mana? Metasentrik atau submetasentrik? Submetasentrik. Submetasentrik. Kalau yang ini, ayo Sharon. Kromosom nomor 3. Kenapa, Miss? Ini masuk bentuk kromosom yang mana? Metasentrik, submetasentrik. Submetasentrik atau metasentrik? Dilihat. Oh, metasentrik. Metasentrik. Kalau yang ini, Drew. Jawab, Drew. Ini sama loh, ini sama. Masuk mana, Drew? 4, 5, 6. Akrosentrik ya, Miss. Akrosentrik, betul. Kalau ini, walaupun ukurannya, maksudnya besar kecilnya kromosom beda, tetapi berdasarkan bentuknya itu ada kelompoknya. Ini mana ini? Masuk akro atau sub? Drew. Sub. Kayaknya submetasentrik ya, Drew ya. Ya, sub. Kalau ini kromosom nomor 21 dan 22. Vin, apa Vin? Nomor 21 dan 22 masuk mana, Vin? Vin sopo, Miss? Alvin, sorry bukan Pak Alvin, Kevin. Ini nomor 21 dan 22. Masuk bentuk kromosom yang mana? Nggak tahu aku. Loh, kok nggak tahu? Ini loh, lihat tentang. Ada di ujung dari kromosom, di ujung dari kromatid. Berarti dia telosentrik, ya. Nah, kalau pada yang cewek, ini genosomnya, ini submetasentrik dua-duanya. Kalau yang cowok ini, X-nya ini submetasentrik. Kalau cowoknya Y-nya itu telosentrik. Makanya beda antara X dan Y. Ini genosomnya. Oke, itu adalah macam kromosom berdasarkan atas bentuk dan ukurannya. Nah, di sini ada karyotipe pada manusia seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, di sini karyotipe manusia autosom itu sampai nomor 22, genosom nomor 23. Nah, saya tadi udah bilang bahwa ada 23 pasang kromosom, ya, 22 autosom, 1 pasang genosom. Bisa ditulis dengan 22 AA, A-nya double, itu berarti dikalikan 2. 22 AA plus XX untuk cewek, ya, atau bisa ditulis 44A, sorry kok 22, 44A plus XX itu untuk cewek.
Cowok berarti tertulis gimana harusnya? Dia, kalau cowok bisa ditulis gimana dia? Kromosom pada karyotipe cowok. Miss. Ditulis di chat ya. Kalau 22 kan 22 kali 2, A-nya 2, berarti 44. Kalau 44 ditulis A-nya 1. Ya. Semuanya jadi artinya 46 totalnya. Oke. Boleh dijawab situ. Nah, kromosom kelamin atau kromosom pada yang terdapat pada gamet itu setengah dari kromosom pada tubuh. Itu kromosom pada tubuh di sini. Cewek tubuhnya itu semuanya mengandung kayak gitu. Cowok dia yang jawab. Nah, pada kromosom kelamin atau pada seks kromosom atau kromosom pada gamet ya, itu ya betul, dia betul. Atau gimana dia tulisnya? Kalau A-nya cuma 1 berarti tertulis gimana dia? Ditulis sekalian. Benar, Mbak. Betul. Kayak gitu. Diingat ya, kalau menulis kromosom tubuh, ya kromosom pada makhluk hidup itu seperti itu. Bisa kalau double, kalau namanya diploid, ya itu adalah pakainya A-nya double. Kalau haploid kayak gini, ini artinya jumlahnya sudah 44 ditambah XY. 22 kali 2 XY. Ini A-nya 2 itu dikalikan 2 berarti. Pada gamet itu jumlahnya adalah setengah dari kromosom tubuh. Berarti pada ovum berapa? Yang misalnya ovum saya mempunyai kromosom berapa kira-kira? Apa ya? Yang belum itu Nixon. Nik, ovumnya Miss berarti jumlah kromosomnya berapa nih? Setengah dari kromosom. Apa, Miss? Kromosomnya ovum berarti berapa? Gak tahu. Nah, coba dilihat. Kalau kromosom pada gamet itu setengah dari kromosom tubuh. Dilihat, ini dicek. 23 berarti. Ya, cuma 23 kan setengah. Tersusun atas autosom 22 dan genosomnya 1. Kan kalau cewek XX ya. Nah, kalau sperm pada sperma. Ayo, sekarang Valen yang jawab. Pada sperma kromosomnya berapa? Sama serinya. Iya sama. Cuma ininya loh. Tulisannya apa? Ditulis dek. Kamu tidak perlu menghafalkan jumlah-jumlah kromosom pada makhluk hidup. Tidak perlu. Yang dibutuhkan hanya tahu cara penulisan untuk ini kromosom tubuh ataupun kromosom di sel gamet. Itu aja. Ya, ayo ditulis kromosom sel gamet sperma. Ayo, Valen. Kok suwi?
Miss gamet iku apa? Gamet itu sel kelamin. Cowok ada sperma, kalau cewek adalah ovum. Sel gamet itu mempunyai setengah dari kromosom dari induknya, dari ya yang dipunyai kalau cowok ya setengah dari cowok. Tuh. Makanya contohnya iya betul, valen betul. Nah, makanya saya teruskan. Makanya kalau misalnya ovum akan berfertilisasi dengan sperma, ya kan? Ovum mempunyai tadi 22A plus X, ya. Menikah. Oh, fertilisasi gitu aja. Dengan sperm yang 22A plus Y. Anaknya gimana? Ini misalnya itu. Anaknya akan menjadi 22AA plus XY. Anaknya adalah cowok. Ya. Jadi setiap keturunan itu akan mempunyai jumlah kromosom yang sama dengan induknya. Itu disebabkan karena pada gametnya mempunyai kromosom setengah dari kromosom induknya. Itu adalah akibat dari adanya pembelahan meiosis. Meiosis kan setengah dari kromosom induk. Makanya anaknya, ya Miss aja lah yang sebagai contoh. Anak saya kromosomnya sama kayak saya. Kalau 2 kali lipat kan nanti jadi makhluk hidup yang lain gitu loh. Jadi saya ovumnya mempunyai kromosom 22 plus X. Terus kalau cewek kan pasti mengeluarkannya X. Suami saya menghasilkan gamet dengan kromosom 22 plus Y. Anak saya nih mempunyai kromosom 22AA plus XY karena anak saya laki-laki. Ya, sampai sini paham enggak? Ayo coba dicek dari catatan di chat. Kalau belum paham, pahami dulu. Kalau belum paham silahkan tanya. Yang Miss, belum izin ke paham. toilet bentar ya. Ya, boleh. Sampai sini sudah paham semua atau belum? Nixon sudah paham? Nih? Paham. Oke, dilihat loh ya. Soalnya itu biasanya kalau di ujian itu ada sering keluar, misalnya ditanyakan seorang perempuan, jadi pakai kasus. Seorang perempuan mempunyai kromosom berapa? Itu kalau cewek kan berarti seorang perempuan, berarti 22AA plus XX loh ya. Ini cewek. Kalau seorang perempuan mempunyai gamet dengan jumlah kromosom, ya, cewek mempunyai gamet berarti 22A plus X. Nih, kalau cewek. Kalau seorang pria mempunyai gamet, nah cowok itu bisa 2 macam.
22A plus X atau 22 plus Y. Spermanya mengandung ini. Jadi kalau misalnya kalau kita bicara misalnya dalam suatu keluarga anaknya itu laki semua. Nah, terus terjadi suatu apa ya namanya konflik. Jadi ayahnya menuntut ibunya, kamu sih kok ini apa namanya anak saya kok laki semua. Sebenarnya itu kalau menuntut seperti itu ya salah karena yang bertindak untuk menentukan jenis kelamin itu siapa? Dari sperma atau dari ovumnya? Dari mana, Dek? Dari mana jenis? Yang menentukan jenis kelamin di dalam suatu makhluk hidup itu dari spermanya atau dari ovumnya? Apa? Yang menentukan jenis kelamin itu sperma atau ovumnya? Spermanya ya, karena sperma kan ada X ataupun Y ya. Jadi kalau ovum itu hanya XX, jadi X dan X nanti ketemunya jadi cewek. Kalau X dan Y jadinya cowok. Nah, seperti itu. Nah, kalau jumlah kromosom itu ada di halaman 109, itu boleh dilihat aja sambil di ini manusia ini. Nggak ada yang ditanyakan ya, udah paham? Ya, kalau udah paham, saya lanjutkan dengan PPT yang berikutnya. Ini adalah karyotipe yang tadi. Contohnya kayak gini tadi. Nah, ini yang di bukumu ada di halaman 110. Ya. Kamu kalau belajar ya tetap ada buku, ada PPT karena PPT namanya PowerPoint ya. Ya udah memang poin-poinnya aja untuk mempermudah kamu bagiannya yang ini. Tapi untuk penjelasan lebih detailnya ada di buku. Nah, ini ya. Dalam suatu penulisan, kita kalau nanti bicara tentang penurunan sifat, kita akan selalu berhubungan dengan ini, penulisannya. Nah, sini ada gen yang dominan dan gen yang resesif. Gen yang dominan artinya adalah gen yang menutupi, sifatnya menutupi dari sifat lainnya. Itu adalah gen yang dominan. Biasanya ditulis dengan huruf besar kalau misalnya kita di dalam sistem penulisan. Sedangkan gen yang resesif ditulis dengan huruf kecil. Yang resesif artinya gen yang ditutupi oleh sifat yang lain. Nih contohnya, karakter tinggi kita tulis dengan T besar karena tinggi adalah sifat yang dominan. Tapi biasanya selalu dikasih tahu bahwa tinggi dominan terhadap pendek, berarti disimbolkan dengan T besar. Pendek karena resesif ya. Kan tadi yang dominan dibilang tinggi, berarti pendek adalah resesif. Ditulis dengan huruf lawannya ini, bukan P kecil loh ya, tetapi T
kecil. Ya, kita ambil dulu sifat yang dominan dulu untuk menentukan apa namanya simbolnya. Hanya simbol sih sebenarnya kalau kamu tulis huruf yang lain sih nggak apa-apa. Cuma ini harus ada apa namanya angka huruf yang sama, satunya besar, satunya kecil. Nah, di bukumu ada yang namanya alel. Alel itu adalah pasangan gen. Kalau kita tadi bilang, nah makanya di dalam suatu penulisan itu akan ada pasangan alelnya T besar, T besar, T besar, T kecil, T kecil, T kecil. Nah itu adalah alelnya. Variasi bentuk alternatif gen. Nih. Ya, ini adalah gambarnya pada halaman 111 itu adalah gambar alel. Kenapa kok harus ditulis bersamaan? Karena gen tidak bisa sendirian, harus ada pasangannya. Sorry. Nah, selanjutnya adalah DNA. Ini dulu ditemukan pertama kali oleh ini ya, Friedrich Miescher. Nah, nih. Itu penemunya. Jadi ilmuwan yang menyelidiki dan menemukan bahwa DNA itu seperti itu ya, tersusun atas deoksiribosa asid, nukleik asid tadi. Nah, mengandung DNA, keliru. Nah, kromosom mengandung DNA, total informasi genetik yang disimpan dalam suatu DNA disebut sebagai genom. Jadi makanya di dalam apa kita lihat di video tadi selalu disebut genom. Itu adalah deretan ya, informasi genetik dalam suatu DNA. Kayak gini. Ini tadi apa namanya? Letak satu gen di dalam satu kromosom disebut lokus. Lokus ya. Ini pasangannya adalah tadi apa? Ini gen-gennya. Ini ya, deretannya ini disebut lokus. Ini pasangannya disebut alel tadi. Ya. D besar sama D kecil atau D besar sama D besar. Pokoknya harus disimbolkan dengan huruf yang sama. Nih. Tadi alel, ini juga alel tadi. Nih, B besar B kecil, A besar A kecil, itu adalah alel, pasangan gen. Nah, pasangan gen dalam alel itu ada yang homozigot, contohnya M besar M besar. Homozigot dominan itu namanya. Dominan karena besar, homozigot. Homo artinya sama. Ya, sama-sama besar. Contohnya itu. Ini homozigot resesif. Sorry, ini M kecil. Harusnya ini. Heterozigot itu M besar M kecil. Fenotip sifat yang tidak tampak. Genotip adalah fenotip itu sifat yang tampak. Sorry. Jadi misalnya jenis itu berkulit putih. Nah, itu sifat yang tampak. Itu fenotip. Genotip itu adalah sifat yang tersimpan di dalam gen, tidak tampak. Jadi ini yang menyusun suatu fenotip. Nah, sampai sini tadi materi genetik.
Apakah ada yang ditanyakan? Sambil dibuka dulu sebelum kita masuk pada proses pembentukan RNA dari DNA. Ya, dicek dulu. Tadi kalau bikin karyotipe kayak contohnya halaman 111 tadi. Misalnya nanas. Nanas itu ada jumlah kromosomnya 50. Berarti jumlah gametnya, kromosom yang terdapat pada gamet berapa? Setengahnya ya. Setengahnya ya, Vin. Nanas tadi jumlah pada gametnya berapa? Kromosom pada gametnya berapa, Vin? Nanas. Halaman 109. Alvin. Ya, Miss. 109. Halaman 109. Jumlah kromosom nanas ada 50. Berarti jumlah kromosom pada gametnya nanas itu, karena nanas kan tanaman, berarti ada di putih dan ada di benang sari. Kromosom pada benang sarinya berapa? Nanas ya? Iya, nanas. Iki sing jumlah 50 itu totalnya. Jumlahnya jumlah tubuh total. Berarti jumlahnya kromosom pada serbuk sarinya itu ada berapa? Iya, benar tuh. Setengahnya toh. Setengah nih, berarti 25. 25 lah, ini sudah ada hitungannya gitu loh. Berarti 50% gitu. Betul, lah iya no. Dan nanti kalau nggak 50-50 ya sahamnya lah ya itu loh. Saham antara cowok dengan cewek, atau artinya gini, antara gamet jantan dengan gamet betina itu sama-sama 50% karena terdiri dari ini tadi. Kita tadi ya, ada dari induk, dari induk jantan dan dari induk betina. 50-50. Ikan mas. Ya, ikan mas ada 94. Berarti pada ovumnya mempunyai kromosom berapa? 47. Hah? 47. 47. Kayak gitu ya. Jadi kalau ditanyakan gitu. Jadi setengah dari kromosom induknya. Manusia ada 46. Kromosom pada ovumnya ada 23. Terdiri atas 22 kromosom autosom, maka disebut 22A plus. Nek manusianya cowok, ya Y. Kalau misalnya pada sperm bisa 22A plus Y, 22A plus X. Kalau pada manusianya cewek, pada ovumnya itu ada 22A plus X. Kayak gitu. Ngerti ya? Gabriel Benedict, paham? Iya, Miss. Oke. Sampai sini tadi tidak ada yang ditanyakan. Baca dulu antara gen dan alel. Ada alel, ada gen aktif. Berarti halaman 110 sampai 111. Ayo dibaca 3 menit atau 5 menit. Nanti terus cerita sama saya gantian. Ayo 5 menit lah nanti. Gen aktif itu yang kayak apa? Alel itu yang apa itu? Berdasarkan yang kamu baca. 5 menit. 10 lebih 20. Oh, sekalian sama DNA. Oh, kakean ya. Oh, kebanyakan kalau DNA. Ya, sampai dengan gen aktif aja 5 menit.
Oke, sudah? Ya, sekarang ini ceritakan pada saya apa sih itu gen aktif dan gen pasif. Kalau gen kan gen sudah, alel sudah. Apa sih gen pasif dan gen aktif? Ayo, siapa yang mau? Siapa yang mau cerita ke saya? Sebelum kita masuk ke DNA dan struktur DNA dan seterusnya, itu agak lama. Makanya kita nanti berakhir pada gen aktif dan gen pasif. Siapa nih yang mau mewakili nih? Ayo. Sharon atau Nixon atau Alvin? Ya Sharon, kalau gitu Sharon, gen aktif atau ekspresif itu apa Sharon? Kenapa, Miss? Kok apa toh? Gen aktif itu apa? Gen yang ekspresif. Lah iya, gen aktif itu namanya gen ekspresif. Lah iya, yang gimana toh itu? Menggunakan energi untuk bergerak. Itu aktif ya, makanya disebut aktif karena menggunakan energi. Contohnya? Nggak tahu, Miss. Kok nggak tahu? Gimana tadi? Nah, bedanya dengan gen pasif. Coba. Kalau gen pasif, kebalikannya. Gen pasif adalah gen yang tidak aktif gitu, tak? Iya, Sharon. Iya. Contohnya adalah gen yang menumbuhkan rambut. Hanya aktif di sel-sel kulit. Nah, itu gen aktif. Sedangkan pada sel di organ lain itu tidak aktif. Nah, contohnya kayak gitu. Jadi gini, di tubuh pun tidak semuanya itu rambutnya banyak. Ya, betul ya? Atau semuanya tubuhmu rambutnya banyak? Enggak kan? Hanya pada bagian-bagian tertentu itu ada pertumbuhannya banyak, ada yang pertumbuhannya sedikit. Nah, itu adanya gen aktif dan gen tidak aktif. Nah, ada yang aktif sekali, ada yang aktifnya biasa. Nah, kalau pada kepala, biasanya itu adalah gen aktifnya untuk pertumbuhan rambut itu banyak, itu gen aktif namanya. Terus di bagian telapak kaki, nah itu tidak ada gen aktif untuk pertumbuhan rambut. Jadi beda antara gen aktif dan tidak aktif. Aktif ya namanya aktif, berarti reaksinya atau mengekspresikan terhadap sesuatu itu ada. Nah, setiap gen atau setiap tempat itu mempunyai gen aktif dan gen pasif masing-masing. Jadi tidak semuanya sama. Jadi keaktifan suatu gen pada manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama itu adalah tempatnya. Jadi tempatnya tertentu. Kalau misalnya di organ dalam tidak mungkin ada gen aktif atau gen reaktif, gen ekspresifnya untuk pertumbuhan rambut tidak ada. Nah, itu keberadaannya. Nah, terus jenis kelamin. Jenis kelamin antara contohnya gini, pria dengan wanita itu mempunyai gen aktifnya itu berbeda posisinya. Jadi contohnya pada pria lebih banyak rambut pada kaki. Nah, itu dia lebih ekspresif daripada gen rambut pada kakinya wanita. Nah, itu jenis kelamin. Umur. Nah, yang di sini dicontohkan itu adalah pada kumis. Kumis pada cowok itu gen ekspresifnya itu banyak, ya lebih banyak pada daerah di
bawahnya hidung seperti itu. Kalau cewek nggak ada. Ya, sebenarnya ada tapi nggak banyak lah. Kecuali itu loh, ada sih beberapa wanita yang agak aktif, agak tapi yang nggak seperti pria tapi ya. Tuh. Ini pada cowok. Terus umur juga mempengaruhi. Semakin berumur, semakin tua itu ekspresifnya itu semakin berkurang. Kalau melewati masa tertentu loh ya, jadi ada masa optimumnya. Jadi misalnya pertumbuhan kumis itu mulai pada masa pubertas seperti itu. Terus nanti pada akhirnya kalau pertumbuhan pada rambut itu pada kulit kepala. Nah, kalau ada titik umur tertentu, nah itu sudah akan mengalami yang namanya pertumbuhan yang sedikit, tidak banyak. Akan mengalami kerontokan seperti itu. Itu gen aktif dan gen pasif. Nah, sampai sini apakah ada yang kurang jelas? Ini materi dari sifat-sifat gen, terus kemudian materi genetik itu sudah. Tinggal nanti replikasi DNA dan pembentukan RNA itu kita pada pertemuan yang akan datang nanti hari Rabu yang akan datang. Nanti ngitung caranya ini. Nanti hari Rabu pakai hitung-hitung. Nah, sampai sini apakah ada pertanyaan? Tanya dulu, jangan tidur. Ayo. Tanya dulu kalau enggak ngerti. Atau sudah tahu, kalau nggak mau ngomong ya sudah pakai emoticon, jempol. Bingung mau nanya apa, Miss? Bingung mau nanya apa? Oh, berarti sangat mengerti berarti. Bingung mau tanya apa kok Alvino. Beda kalau udah ngerti, kasih jempol kalau udah sampai sini ngerti. Ya, Axel ini nggak ngerti nih, nggak jempol loh. Ya, kok saya ngerti cuma orang 2. Jenis ngerti enggak? Jenis? Yang kita belajar hari ini ngerti? Michelle Kwan ngerti? Kwan? Michelle? Ya. Ngerti ya? Ngerti. Oke. Jennifer? Ya. Paramita? Iya, Miss. Oke. Vincent? Vincentius Farel? Kalau Theodore Jonathan ini, Theodore Jonathan, oh iya, tapi belum dipanggil-panggil, jangan-jangan tidur ini. Theo, paham enggak Theo? Hah? Iya. Paham ya? Iya. Paham. Oke, kalau gitu. Kalau sudah ngerti semua, enggak ada pertanyaan. Jadi kalau misalnya masih setelah buka-buka nanti ada pertanyaan, kamu tanya dari PC ya enggak apa-apa lah. Ya, oke. Jadi saya akhiri aja untuk pertemuan kali ini. Ya, PPT-nya boleh dibuka dulu. Itu nanti ada kita replikasi DNA. Ya, oke. Jadi nanti kita pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang replikasi DNA, menghasilkan RNA, terus nanti penyusunan sintesa protein. Nah, itu nanti akan ada hitungannya nanti itu ya. Nanti disiapkan pulpennya. Oke, sampai ketemu minggu depan ya. Oke, saya tutup, saya akhiri. Ayo kameranya on dulu. Wah, Theo sudah segar ini. Wah, gitu loh Theo. Ya. Kevin, mana Kevin? Foto Vin.
mengakhiri perjumpaan kali ini. Kita jumpa lagi minggu depan. Oke. Ya, 1, 2, 3. Oke, dah. Tuhan berkati ya. Besok kamu libur. Oke, dah. Tuhan berkati.